Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Nurhikmah dari kelas C23 S1 Informatika dengan NPM 2012-3018. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 45 butir-butir Pancasila, yaitu saya akan menjelaskan salah satunya yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain agar bisa berdiri sendiri. Nah, butir tersebut masuk ke dalam sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima, menjelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti kita sebagai warga Indonesia harus saling tolong-menolong, tanpa memilih derajat, ras, agama, dan suku. Kita harus menolong orang tanpa harus mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong. Lalu, ada beberapa contoh tolong-menolong. Yang pertama yaitu menolong teman. Menolong teman adalah sikap saling membantu dengan teman untuk meringankan bebannya atau membantu yang sedang mengalami musibah. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Hal itu berarti manusia harus saling membutuhkan satu sama lain. Manusia secara tidak langsung mempunyai hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Lalu yang kedua ada dermawan. Selalu bersedekah kepada orang lain tanpa pamer. Dermawan bisa terwujud dalam bentuk uluran tangan dengan membagi sedekah, memberi sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Lalu yang ketiga ada berbagi dengan teman. Berbagi dengan teman akan menimbulkan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa empati serta peduli terhadap sesama. Lalu ada menghormati orang yang lebih tua. Adab menghormati orang yang lebih tua adalah mendengarkan ketika mereka berbicara, termasuk saat memberikan nasihat, tidak membantah saat diberikan nasihat. Pendapat mereka yang harus diluruskan, maka berbicara dengan kalimat yang baik. Lalu ada manfaat lain dari menolong orang lain adalah memberikan tantangan bagi diri kita sendiri, terutama jika situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu sulit. Para relawan yang terjun langsung pada saat itu terjadi bencana alam, aksi terorisme, perang, ataupun kerusuhan, tentu tahu akan bahaya yang menghadapi mereka. Menolong orang lain juga dapat memberikan teman, pengaruh, pengetahuan, pengalaman, dan bahkan mengubah pandangan hidup kita. Saat ini aktivitas bisa dilakukan dalam bentuk apapun. Butir ini mengajak kita agar saling tolong-menolong kepada orang lain. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus saling menolong dalam keadaan apapun. Lalu ada beberapa juga manfaat berbuat baik. Itu yang pertama, membuat hidup yang lebih baik. Membantu dapat mengubah pandangan. Kalau ternyata masih ada orang lain yang membutuhkan kita, hal ini bisa meningkatkan semangat dan gairah hidup agar bisa membantu lebih banyak orang dengan kemampuan yang dimiliki. Lalu yang kedua ada membentuk rasa kemanusiaan. Manfaat lain yang bisa dirasakan adalah kita bisa membentuk rasa simpati dan empati. Kemampuan ini diperlukan agar kita bisa peduli pada lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga ada membentuk identitas positif. Salah satu bentuk membantu orang lain secara cuma-cuma yaitu volunteer. Riset mengatakan bahwa kegiatan ini ternyata mampu membentuk identitas diri yang positif. Hal ini disebabkan karena membantu orang lain dapat membuat kita merasa dihargai. Supaya membantu tersebut pun ada berbagai proses yang dilalui dan dijalankan bersama.
Lalu yang keempat ada membuat diri kita lebih bersyukur. Ketika membantu orang, pasti kita merasa memiliki kekuatan daripada mereka. Dengan begitu, jika kita sadar bahwa masih banyak orang yang hidup kurang beruntung. Lalu yang kelima, membuat hidup lebih lama. Kegiatan volunteer secara konstan ternyata bisa menghilangkan stres atau mengelola stres. Bahkan aktivitas ini mampu memicu rasa bahagia dalam hidup. Hal ini terjadi karena kegiatan ini sering bertemu dengan orang hingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial. Tentu ini juga bisa mengusir rasa kesepian kita. Lalu yang keenam ada meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita mampu berinteraksi dengan orang banyak, rasa percaya kita pun meningkat. Dengan begitu, kita akan menjadi sosok yang tidak takut lagi untuk menghadapi tantangan dan bertemu orang yang baru. Jika semakin percaya bahwa kemampuan atau kelebihan yang dimiliki dapat membawa manfaat lebih bagi orang lain. Seperti awan kecil Lauya yang kini rasa percaya dirinya kini perlahan kembali. Lalu ada kebiasaan menolong orang lain, yaitu kebiasaan menolong orang muncul saat seseorang manusia menyadari adanya orang lain yang mengalami kesusahan. Menolong orang lain juga terkait dengan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang, termasuk kebiasaan pribadi serta keagamaan yang mendorong untuk selalu dilakukan untuk berbuat baik. Kebiasaan menolong muncul saat seseorang manusia menyadari adanya orang lain yang mengalami kesusahan. Sebagai manusia yang baik, manusia dididik untuk mematuhi peraturan. Dalam menjalani hidupnya, salah satu hal yang selalu diajarkan pada kebanyakan orang sejak kecil yaitu kebiasaan untuk menolong orang lain. Kebiasaan ini akan tertanam di dalam diri kita manusia dan akan muncul secara otomatis saat melihat sesama yang membutuhkan. Selain itu, manusia membutuhkan kemampuan saling tolong-menolong atau kerjasama dan saling membantu saat dihadapkan pada suatu masalah, karena sebagai manusia kita tidak dapat berdiri sendiri kalau tidak ada bantuan orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Untuk penjelasan saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.